Terima kasih, Prof. Nama saya Vicky Nayah dari Pengadilan Agama Kota Madiun. Singkat saja, sebenarnya saya ini karena kita di sini ada di forum hukum, jadi apapun itu harus ada kaitannya dengan hukum, entah itu apa, khususnya adalah tentang, walaupun itu terkait tentang gender. Nah, tadi tuh Prof banyak menjelaskan tentang gender, di mana antara laki-laki dan perempuan tuh sepertinya tidak akan ada habisnya. Seakan penderitaan wanita itu selalu saja timbul dari hari ke hari, dari zaman ke zaman. Namun begitu menurut saya, Prof, ya, kalau kita berbicara hukum, itu kita sudah tidak mengenal gender. Hukum itu hukum. Hukum itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Begitu ada teori yang bernama feminist jurisprudence, apakah itu justru akan membedakan mana laki-laki dan mana perempuan? Seperti itu. Karena keinginan kami dari kaum perempuan terbesar adalah sudah tidak ada isu-isu tentang feminis lagi, tetapi kalau sudah berbicara hukum berarti itu berbicara tentang moral, tentang keadilan dan tentang integritas. Sudah bukan perempuan dan laki-laki lagi. Karena kaum perempuan itu hanya butuh keberanian pada zaman ini untuk berbicara, speak up. Kalau tidak seperti itu, kami akan sepertinya lemah. Padahal tadi ketika berbicara, semua keluar. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, silakan menjawab. Ya, ini bukan cuma forum hukum, tapi forum filsafat. Jadi kadang-kadang filsafat jawabannya ya kadang-kadang nggak bisa harus konkret gitu ya. Abstrak di tanggung kepala. Silakan, Prof. Iya, itu keinginan yang di-drive oleh kenyataan itu. Bahwa ada situasi yang udah gender equal, oke. Tetapi kita mesti lakukan kejujuran bahwa praktek patriarki bahkan makin lama makin meningkat. Praktek patriarki itu. Coba kita ulas beberapa hal ya. Bahkan bukan cuma di Indonesia. Soal cara melihat perempuan. Suatu waktu di mungkin pertandingan Manchester United dan Liverpool, hakim garisnya adalah perempuan. Hakim garis itu menyatakan bahwa tendangan dari sebut aja Liverpool itu salah. Lalu jadi kehebohan. Ini cerita di Eropa itu. Si perempuan, si hakim garis ini dibully. Dasar perempuan, coba kalau laki-laki jadi hakim garis. Lebih jujur. Jadi Anda bayangkan, keputusan hakim garis perempuan pun dipersoalkan oleh komunitas laki-laki. Si laki-laki yang menegur si perempuan di Eropa dikenakan hukum karena menghina perempuan. Kenapa begitu? Karena di Eropa ada peristiwa yang akan diingat ulang begitu perempuan direndahkan, yaitu peristiwa kira-kira tahun 1300 di mana ada perburuan nenek sihir. Tahu peristiwa itu kan? Witchcraft itu diburu karena dianggap kalau ada perempuan, apalagi single, sendirian di rumah, itu artinya dia sedang bersekutu dengan setan. Lalu laki-laki melaporkan pada inkuisisi, pada gereja Katolik, dan perempuan itu diambil dari rumahnya lalu dibakar. Ratusan ribu perempuan dibakar hidup-hidup karena dilaporkan oleh laki-laki sedang bersekutu dengan iblis di dalam rumah, apalagi kalau dia single. Belakangan kemudian ilmu pengetahuan menemukan bahwa laki-laki tersaingi oleh perempuan di bidang ekonomi karena waktu perempuan ada di dalam rumah dia mengerjakan UKM yang produknya lebih bagus dari pekerjaan laki-laki. Maka laki-laki cari cara untuk menghentikan persaingan itu dengan menuduh perempuan itu bersekutu dengan setan. Jadi bayangkan pada waktu itu nggak ada pikiran bahwa coba lihat dong apa di belakang itu. Persaingan ekonomi, laki-laki kalah, lapor pada gereja bahwa itu persetujuan dengan iblis, lalu perempuan dibakar.
sejarah ini yang kemudian jadi etika, bukan kode etik. Di Eropa, bahwa menghina perempuan itu adalah delik. Karena mengingatkan satu milenial lalu ketika perempuan diburu sebagai nenek sihir. Itu peristiwa Eropa. Genealoginya beda dengan di Amerika. Di Amerika menghina perempuan bukan delik. Satu waktu, rektor Harvard University, namanya Lawrence Summers, rektor universitas terbaik di Amerika, Harvard, mengeluarkan statement bahwa perempuan tidak pantas jadi profesor matematik. Ini cerita kira-kira 20 tahun lalu. Jadi belum lama. Lawrence Summers adalah bekas menteri keuangan Presiden Clinton. Waktu dia selesai, dia jadi rektor di Harvard. Ucapan itu tidak ada dalam hukum Amerika. Tetapi feminis Amerika datang rame-rame bikin kampanye minta supaya Lawrence Summers dihukum. Kok nggak ada hukumnya? Itu kan kebebasan berekspresi. Boleh aja laki-laki bilang perempuan dungu. Tetapi etik feminis menguji itu bahwa itu adalah perendahan. Dan Lawrence Summers tahu bahwa dia membuat kesalahan dengan ucapan itu. Lalu dia mundurkan diri. Tanpa di pengadilan. Ada kode etik, tapi etik dari rektor Harvard menghukum dia sendiri supaya dia mundurkan diri. Jadi itu yang saya sebut tadi, etika bekerja, terutama dalam kasus di mana perempuan itu dihina. Nah kalau kita bilang perempuan gak dihina di sini, oh iya. Di dalam beberapa kultur bahkan perempuan ditinggikan, di Minangkabau, di Manado, segala macam itu. Tetapi bukan itu prinsipnya, bahwa di dalam kultur kita patriarki masih tumbuh itu. Contohnya gampang sekali. Partai-partai politik dulu saya dorong supaya saya ikut bantu. Ada namanya kaukus perempuan di parlemen. Supaya semua undang-undang yang menyangkut nutrisi, masa depan, sanitasi, yang kehidupan publik itu dibicarakan di kaukus itu. Kaukus artinya kumpulan anggota parlemen dari berbagai partai tapi dengan satu isu itu. Nah kaukus itu nggak boleh diganggu oleh partai, oleh fraksi. Biarkan perempuan merumuskan problemnya. Yang terjadi adalah kaukus itu dianggap untuk membuat keputusan dia mesti lapor dulu pada ketua partai. Kan kacau. Padahal di Eropa biasa. Dalam demokrasi ada kaukus tentang pertahanan, kaukus tentang kesehatan gender. Jangan ada intervensi dari partai. Supaya perempuan otonom. Kalau mau dirumuskan tentang kesehatan reproduksi, siapa yang mau rumuskan? Ya perempuan mesti rumuskan. Laki-laki bisa rumuskan, tahu laki-laki. Tapi bagi laki-laki, reproduksi perempuan bisa diselesaikan dengan USG. Selesai. Gak dihitung problem-problem susulan. Sama tadi soal BPJS, siapa yang bicara tadi BPJS? BPJS itu adalah public policy, kebijakan publik, bukan kebijakan sosial. Waktu dirumuskan public policy itu, dasar pertimbangannya ada utilitarianisme. Kalau Anda misalnya tadi, kepala keluarga, suamimu, bapak rumah tangga, Anda sakit tadi, sebagai breadwinner, pencari nafkah, negara bilang, nama kamu tadi siapa ya? Devi. Saudara Devi, kami jamin seluruh BPJS Anda. Oke. Begitu Devi pulang, ini kami dijamin. Suaminya bilang, Devi, selama kamu gak bekerja, gak ada penghasilan saya. Karena itu saya mengutang pada tetangga. Devi pingsan lagi, masuk rumah sakit lagi. Karena dia gak berpikir bahwa kalau dia pulang, dia harus ganti utang-utang dari suaminya. Tuh. Kenapa? Karena negara tidak membiayai suaminya yang lagi nunggu di rumah. Gak punya pekerjaan. Jadi BPJS tidak menghitung social policy. Yang dia hitung public policy. Hanya perempuan yang tahu soal itu, soal rumah tangga. Karena itu BPJS mesti dirumuskan berdasarkan perspektif feminis. Itu dasarnya. Di luar negeri
BPJS itu ada public policy yang basisnya adalah social policy. Kebijakan sosial tidak dibayangkan. Hanya dibayangkan, oke, Anda masuk rumah sakit kita bayar. Keluarganya yang ditinggalkan oleh si pencari nafkah berutang. Tapi nanti dianggap uangnya belum cukup. Bukan belum cukup, tidak mampu mengatur yang disebut keadilan bagi perempuan. Kenapa? Ya pergi investasi di infrastruktur. Jadi sekali lagi saya terangkan soal tadi, karena realnya kebijakan publik kita itu tidak menghasilkan keadilan. Hak perempuan supaya bayinya itu dapat nutrisi susu itu berubah menjadi aspal. Aspal itu dipakai buat jalan tol. Sementara anaknya di tepi jalan tol jadi peminta-minta. Hak dia untuk bertumbuh. Dengan teori bonus demografi. Stunting di kita sekarang prevalensinya adalah 24%. Artinya 1 dari 4 bayi yang lahir di Indonesia mengalami kekurangan gizi. Lu mau berkompetisi dengan Vietnam, dengan Singapura yang diteorikan oleh Pak Jokowi, ada bonus demografi itu. Lu stuntingnya 2 digit di beberapa tempat. Anak yang lahir per hari ini akan menerima beban hutang pemerintah sebanyak 40 juta. Jadi begitu anak mulai hari ini, pertama dia pasti kena stunting. Kedua dia harus bayar hutang 40 juta. Bagaimana mau kompetisi itu? Karena tidak ada social policy itu. Yang ada public policy. Nah hakim kalau ada kasus semacam itu, dia mesti tahu beda antara public policy dan social policy. Public policy dihasilkan oleh tukar tambah kepentingan di parlemen dari partai-partai yang berkuasa. Social policy adalah proposal dari masyarakat sipil terutama perempuan. Itu yang gak ditangkap itu. Jadi sekali lagi, kalau kita bilang hakim mampu untuk membuat diskresi dan menentukan keadilan itu didasarkan pada social policy atau public policy. Jadi mengatakan bahwa sama aja laki sama perempuan lain. Dalam keadaan semacam itu, hakim mesti tahu bahwa misteri perempuan itu tidak sama dengan painful pada laki-laki.